Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah rasulahu bil huda wa dinil haq. Liuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, di mana kita bisa hadir dalam menonton video pada kesempatan kali ini. Salawat bersampulkan salam. Tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitahkan Habibullah, payung panji kota Madinah, intan mutiara kota Mekah, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan saat ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu, yakni Ibu Siti Monalisa, STMkom. Kemudian yang saya banggakan, teman-teman sekalian yang telah hadir untuk menyaksikan presentasi kami. Sebelum mulai, perkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Angil Mulistu Karamah, kemudian ada Bagas Susilo, selanjutnya ada Harisman Effendi, yang terakhir ada Nanda Tri Lucia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi. Topik yang ingin kami bahas mengenai e-commerce. Lebih spesifiknya mengenai bisnis jasa pembuatan logo. Baik itu bagaimana caranya, transaksinya, akan dijelaskan nanti. Atau perangkat-perangkat pendukung yang dibutuhkan dan sebagainya. Baik, untuk kasus pertama akan dijelaskan oleh Bagas Susilo. Kepada Bagas dipersilahkan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada saudara Harisman Effendi selaku moderator pada presentasi hari ini. Saya Bagas Susilo, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses transaksi pada e-commerce. Jadi teman-teman, di sini nantinya saya akan menjelaskan bagaimana pemrosesan transaksi pada website WordPress yang telah kami buat. Sebelumnya, e-commerce atau perdagangan elektronik merupakan suatu proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta masyarakat dalam aktivitas pertukaran ataupun penjualan barang serta jasa informasi melalui transaksi elektronik. Jadi di sini teman-teman, pada ujian akhir semester ini kami membuat suatu e-commerce menggunakan tool WordPress sebagai alat promosi yang berupa website. Nah, pada website yang telah kami buat ini, di sini kami membuka jasa pembuatan desain logo ataupun pembuatan logo game. Jadi teman-teman, pada website yang telah kami buat, di sini teman-teman bisa melakukan pembelian ataupun order untuk jasa pembuatan logo tersebut. Nah, pada website yang telah kami buat ini ada beberapa langkah pemrosesan transaksi yang telah kami buat supaya teman-teman bisa melakukan pembelian. Untuk pemrosesan tersebut, kami mengarahkan para calon pembeli ataupun customer untuk menghubungi kontak yang telah tersedia di website yang kami buat. Nah, tanpa memperpanjang lagi teman-teman, kita akan memasuki langkah-langkah proses transaksi website. Nah, yang pertama, customer ataupun pembeli mengunjungi website yang telah kami buat. Nah, jadi teman-teman, kami telah membuat salah satu website menggunakan tools WordPress, yaitu pojoklogogaming.wordpress.com. Nah, inilah salah satu websitenya. Jadi, jika customer ataupun pembeli ingin membuat jasa desain logo, maka mengunjungi website ini terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul seperti tampilan berikut ini. Inilah tampilan website yang telah kami buat. Nah, selanjutnya teman-teman, proses transaksi selanjutnya, customer bisa melihat desain logo yang telah disediakan di bagian menu desain logo. Jadi pada website tersebut kami telah menyediakan menu, salah satu menu yaitu desain logo. Teman-teman bisa melihat beberapa jenis logo
ataupun pembuatan logo yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat terlebih dahulu sebelum melakukan pengorderan. Langkah selanjutnya, customer ataupun pembeli melihat harga yang sudah kami sediakan di website tersebut. Jadi teman-teman jangan takut, silahkan kunjungi website kami. Di situ sudah ada tertera harga yang telah kami sediakan yang insya Allah akan terjangkau oleh teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat harganya. Nah, sebelumnya kami di sini menyediakan 3 file. Yang pertama yaitu file ataupun format JPG, harganya Rp20.000. Format JPG ditambah PNG, jadi ada 2, itu harganya Rp30.000. Serta format JPG ditambah PNG ditambah PSD, harganya Rp40.000. Jadi teman-teman, itulah harga yang telah kami cantumkan pada website tersebut. Jika customer tertarik dan ingin melakukan pemesanan, langkah selanjutnya customer bisa langsung menghubungi kontak editor yang telah disediakan di website tersebut, dan supaya bisa dilakukan diskusi mengenai logo serta melakukan transaksi. Customer bisa menghubungi dengan 2 langkah, yaitu dengan menekan cara pemesanan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada menu cara pemesanan. Teman-teman bisa mengklik di situ, ataupun cara mudahnya dengan scroll ke bawah dan mengklik salah satu kontak. Jika menekan akun Gmail yang telah kami sediakan, maka langsung mengarah pada email. Jika menekan nomor handphone, maka langsung menuju penyimpanan nomor telepon Anda. Nah, di sini kami telah mempermudah Anda. Anda bisa lihat di bagian scroll ke bawah, itu ada tim editor logo seperti tampilan yang berwarna oranye kehitam-hitaman. Di sini teman-teman jika menekan email tersebut, maka langsung mengarah pada Gmail. Jika teman-teman mengklik nomor handphone, langsung mengarah pada penyimpanan telepon teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah pembeli menghubungi kami lewat WhatsApp ataupun Gmail, maka tim kami akan meminta beberapa macam pertanyaan seperti jenis logo, jenis spell, serta email pembeli. Jadi teman-teman jika sudah menghubungi kami, maka kami akan meminta beberapa data teman-teman. Ini ada contoh dari teman saya, SIPKK. Assalamualaikum. Bisa lampirkan kalimat untuk melakukan pengorderan. Di sini kami langsung meminta tema logo ataupun jenis logo, jenis file, serta email teman-teman. Nah, itulah pemrosesan transaksi. Selanjutnya, setelah pembeli sudah menyerahkan data kepada kami, jadi setelah teman-teman menyerahkan data kepada kami akan meminta pembeli untuk melanjutkan proses selanjutnya, yaitu pembayaran. Nah, tentunya teman-teman jika sudah deal, maka teman-teman diarahkan untuk melakukan pembayaran. Biasanya teman-teman pada e-commerce ini tersedia beberapa pembayaran seperti pembayaran kartu kredit atau Visa, transfer bank, debit Visa, rekening bersama, ataupun yang sedang lagi viral cash on delivery atau COD, ada e-wallet dan tunai di gerai retail. Nah, tetapi pada e-commerce yang kami jalankan, kami hanya memakai jasa pembayaran transfer bank ke rekening yang telah kami sediakan. Jadi sekian banyak pembayaran tadi, kami hanya menyediakan transfer bank ke rekening yang telah kami sediakan teman-teman, yaitu kami menggunakan rekening bank BRI sebagai transaksi e-commerce kami. Maka kami akan menginstruksikan pelanggan untuk melakukan pembayaran ke nomor rekening ini. Selanjutnya customer akan melakukan pembayaran. Nah, seperti ini. Silakan jika sudah melakukan pembayaran, lampirkan bukti transfernya. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka pemesan tersebut akan kami proses secepat mungkin dan sedetail mungkin. Jadi setelah teman-teman bayar, kami akan langsung proses logonya. Jika desain sudah siap, maka kami akan mengirimkan logo tersebut lewat WhatsApp pemesanan tersebut dan email dari pemesan tersebut yang telah ia kirimkan saat melakukan pemesanan sebelum melakukan pembayaran. Jadi inilah gunanya kami meminta email teman-teman kami untuk melakukan pengiriman logo tersebut. Bisa juga jika tidak, pengirimannya akan dilakukan lewat WhatsApp. Ini ada contoh pengiriman lewat WhatsApp. Ini ada email PSD dan PNG. Ini ada email JPG dan PNG ataupun PSD. Ini pengiriman, contoh pengiriman dari WhatsApp. Dan ada juga ini contoh pengiriman logo lewat email. Nah, ini sudah saya contohkan. Nah, itulah pemrosesan dari pemrosesan transaksi pada e-commerce ataupun website yang telah kami buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagian arsitektur dan infrastruktur dari e-commerce yang kami buat. Nah, yang pertama itu ada arsitektur teknologi informasi. Maksudnya adalah peta atau rencana tingkat tinggi berbagai riset informasi dalam perusahaan yang menjadi arahan operasi saat ini untuk masa yang akan datang. Nah, arsitektur teknologi informasi ini lebih mengarahkan terhadap perencanaan ataupun peta dari teknologi informasi yang ada, baik itu pada perusahaan maupun instansi pemerintah ataupun dalam lingkungan informasi yang ada. Nah, tujuan dari arsitektur teknologi informasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang ada pada organisasi sehingga kebutuhan bisnis dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Adapun arsitektur teknologi informasi yang kami gunakan di website adalah sebagai gambar yang tertera pada layar PowerPoint ini. Nah, ini merupakan contoh dari teknologi informasi yang kami gunakan. Nah, berdasarkan gambar dari arsitektur teknologi informasi tersebut, dapat kita ketahui bahwa calon konsumer akan bertemu di internet. Nah, calon konsumer tersebut awalnya hanya mengunjungi sebuah website yang telah kami buat. Kemudian setelah dia mengunjungi, apabila dia tertarik dengan website yang kami sediakan ataupun dengan jenis-jenis barang atau jasa yang kami sediakan, maka dia akan menghubungi admin dari website kami melalui sebuah email ataupun nomor WhatsApp yang tertera pada website tersebut. Nah, setelah melakukan syarat-syarat pembelian dan pembayaran yang akan diarahkan oleh admin tersebut, maka akan diserahkan ke bagian editor untuk pembuatan logonya. Nah, setelah siap, maka admin akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengirimkan logo yang telah dipesan tadi kepada pembeli ataupun customer tadi. Kemudian ada bagian infrastruktur teknologi informasi. Nah, segala macam perangkat yang tersedia ada pada perusahaan itu merupakan pondasi dari kapasitas teknologi informasi yang meliputi yakni perangkat, software, dan kabling dalam mendukung teknologi informasi yang ada pada perusahaan, sehingga teknologi informasi tersebut dapat berjalan dengan adanya infrastruktur teknologi informasi. Nah, di dalam komputasi, infrastruktur teknologi informasi ini terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan virtual yang mendukung arus penyimpanan, pengolahan data, dan analisis data. Nah, pada website yang kami jalankan ini tentunya ada beberapa infrastruktur yang sangat kami butuhkan, mulai dari komponen teknologi informasi, manajemen teknologi informasi, dan layanan teknologi informasi, semua untuk menunjang dan membantu para admin website kami dalam mempromosikan ataupun mengembangkan website tersebut. Nah, di dalam website kami ini banyak sekali jenis infrastruktur yang kami gunakan. Salah satunya itu ada komputer, kemudian ada handphone Android, jaringan internet, serta yang mencakup dari infrastruktur teknologi informasi meliputi yang pertama yakni ada komponen teknologi informasi yakni berupa perangkat keras. Nah, pada e-commerce yang kami jalankan melalui sebuah website ini tentunya menggunakan komputer yang terdapat beberapa perangkat keras dalamnya supaya komputer tersebut bisa dijalankan. Nah, yang kedua ada manajemen teknologi informasi. Nah, setelah komponen teknologi informasi pada e-commerce yang kami buat sudah jadi, barulah kami menghasilkan jasa pembuatan desain logo yang akan dipromosikan di website yang telah kami buat. Nah, tentunya di sini bukan hanya menghasilkan jasa, tetapi kita juga harus melihat keamanan dari website kita.
Nah, yang ketiga ada layanan teknologi informasi. Nah, layanan ini sangat kami perlukan di dalam sebuah website kami. Nah, mengapa? Karena disinilah kami akan melayani calon pembeli ataupun calon customer dengan menghadirkan berbagai fitur kontak yang bisa dihubungi oleh customer tersebut. Nah, caranya dengan cukup mudah, yakni mengklik email, kemudian akan diarahkan ke aplikasi Gmail. Nah, begitu juga dengan WhatsApp. Jika dia ingin memesan melalui sebuah WhatsApp, maka akan diarahkan melalui aplikasi WhatsApp tersebut. Kemudian, pihak admin yang melayani tersebut akan mengkonfirmasi calon pembeli ataupun calon customer tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi yang kami gunakan pada website kami. Jadi, kedua hal ini adalah hal yang sangat penting dalam membangun sebuah website yang kami dirikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi dari website yang telah kami buat. Nah, materi selanjutnya yakni layanan cloud computing yang kami gunakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Trilucia akan menjelaskan tentang layanan cloud computing yang digunakan pada sistem e-commerce. Sebelumnya, cloud computing adalah sistem berbasis cloud atau penyimpanan awan yang penggunanya akan melakukan pengolahan data komputasi melalui internet. Pengguna cloud computing tidak perlu install aplikasi karena internet akan mengirimkan perintah komputasinya ke pusat server, kemudian internet akan mengantarkannya kembali atau feedback dari pusat server kepada pengguna berupa hasil perintah olahan data. Untuk melakukan cloud computing, pengguna cukup login menggunakan akun di internet untuk mengolah data. Dengan begitu, pengguna tidak akan terbebani memori karena datanya disimpan secara virtual di internet. Pengguna juga dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun tanpa batas waktu selama terhubung dengan internet. Pada e-commerce yang kami buat pada website WordPress, kami mengalihkan data pelanggan atau calon pembeli langsung ke WhatsApp atau Gmail yang merupakan aplikasi atau media sosial yang bisa menyimpan data atau cloud computing. Jadi kami melakukan transaksi fokus kepada dua aplikasi agar data-data mudah kami kumpulkan dan bisa dievaluasi terhadap transaksi-transaksi yang masuk nantinya dari promosi oleh website WordPress e-commerce yang telah kami buat. Kami mengalihkan datanya merupakan proses yang termasuk layanan, yaitu Software as a Service atau SaaS. Layanan yang sudah tersedia platform dan infrastrukturnya. Pengguna dapat langsung menggunakannya tanpa perlu memikirkan lisensi. Pengguna dapat menggunakannya kapanpun dan dimanapun. Media sosial juga merupakan contoh cloud computing. Kemampuannya tak hanya via aplikasi yang harus diinstal, namun juga optimal di versi web. Media sosial yang sering diakses melalui versi web antara lain YouTube, LinkedIn, Facebook, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya tentang sistem keamanan yang digunakan pada e-commerce akan dijelaskan oleh Harisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Trilucia akan menjelaskan tentang layanan cloud computing yang digunakan pada sistem e-commerce. Sebelumnya, cloud computing adalah sistem berbasis cloud atau penyimpanan awan yang penggunanya akan melakukan pengolahan data komputasi melalui internet. Pengguna cloud computing tidak perlu install aplikasi karena internet akan mengirimkan perintah komputasinya ke pusat server, kemudian internet akan mengantarkannya kembali atau feedback dari pusat server kepada pengguna berupa hasil perintah olahan data. Untuk melakukan cloud computing, pengguna cukup login menggunakan akun di internet untuk mengolah data. Dengan begitu, pengguna tidak akan terbebani memori karena datanya disimpan secara virtual di internet. Pengguna juga dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun tanpa batas waktu selama terhubung dengan internet. Pada e-commerce yang kami buat pada website WordPress,
kami mengalihkan data pelanggan atau calon pembeli langsung ke WhatsApp atau Gmail yang merupakan aplikasi atau media sosial yang bisa menyimpan data atau cloud computing. Jadi, kami melakukan transaksi fokus kepada dua aplikasi agar data-data mudah kami kumpulkan dan bisa dievaluasi terhadap transaksi-transaksi yang masuk nantinya dari promosi oleh website WordPress e-commerce yang telah kami buat. Kami mengalihkan datanya merupakan proses yang termasuk layanan, yaitu Software as a Service atau SaaS. Layanan yang sudah tersedia platform dan infrastrukturnya. Pengguna dapat langsung menggunakannya tanpa perlu memikirkan lisensi. Pengguna dapat menggunakannya kapanpun dan dimanapun. Media sosial juga merupakan contoh cloud computing. Kemampuannya tak hanya via aplikasi yang harus diinstal, namun juga optimal di versi web. Media sosial yang sering diakses melalui versi web antara lain YouTube, LinkedIn, Facebook, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya tentang sistem keamanan yang digunakan pada e-commerce akan dijelaskan oleh Harisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Trilucia akan menjelaskan tentang layanan cloud computing yang digunakan pada sistem e-commerce. Sebelumnya, cloud computing adalah sistem berbasis cloud atau penyimpanan awan yang penggunanya akan melakukan pengolahan data komputasi melalui internet. Pengguna cloud computing tidak perlu install aplikasi karena internet akan mengirimkan perintah komputasinya ke pusat server, kemudian internet akan mengantarkannya kembali atau feedback dari pusat server kepada pengguna berupa hasil perintah olahan data. Untuk melakukan cloud computing, pengguna cukup login menggunakan akun di internet untuk mengolah data. Dengan begitu, pengguna tidak akan terbebani memori karena datanya disimpan secara virtual di internet. Pengguna juga dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun tanpa batas waktu selama terhubung dengan internet. Pada e-commerce yang kami buat pada website WordPress, kami mengalihkan data pelanggan atau calon pembeli langsung ke WhatsApp atau Gmail yang merupakan aplikasi atau media sosial yang bisa menyimpan data atau cloud computing. Jadi, kami melakukan transaksi fokus kepada dua aplikasi agar data-data mudah kami kumpulkan dan bisa dievaluasi terhadap transaksi-transaksi yang masuk nantinya dari promosi oleh website WordPress e-commerce yang telah kami buat. Kami mengalihkan datanya merupakan proses yang termasuk layanan, yaitu Software as a Service atau SaaS. Layanan yang sudah tersedia platform dan infrastrukturnya. Pengguna dapat langsung menggunakannya tanpa perlu memikirkan lisensi. Pengguna dapat menggunakannya kapanpun dan dimanapun. Media sosial juga merupakan contoh cloud computing. Kemampuannya tak hanya via aplikasi yang harus diinstal, namun juga optimal di versi web. Media sosial yang sering diakses melalui versi web antara lain YouTube, LinkedIn, Facebook, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya tentang sistem keamanan yang digunakan pada e-commerce akan dijelaskan oleh Harisman. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan e-commerce, yaitu sistem keamanan yang digunakan pada e-commerce ini. Yang pertama, pastikan versi WordPress Anda selalu update. Hal ini diperlukan untuk mengatasi celah atau bug sistem dari versi sebelumnya. Bug sistem ini juga bisa diartikan sebagai cacat desain, baik itu hardware maupun softwarenya. Yang kedua, yang perlu diupdate pula yaitu plugin-nya. Karena para pengembang plugin selalu berusaha untuk menutup bug yang selalu mencari celah-celah. Tujuannya tentu agar terhindar dari serangan hacker. Yang ketiga, jika plugin tidak digunakan, Anda bisa menghapusnya. Jangan hanya dinonaktifkan pluginnya. Langkah terbaik, Anda harus hapus untuk menutup celah bagi para hacker. Keempat, pastikan dan juga tak kalah penting, tema yang Anda gunakan harus update, tidak hanya plugin saja. Celah yang sama tentu akan selalu dimanfaatkan oleh para hacker. Yang kelima, gunakanlah password yang
rumit, karena password yang rumit akan memperkecil terjadinya pembobolan akun. Caranya mungkin gunakan kombinasi password dan angka yang sulit untuk ditebak oleh orang lain, dan hindari untuk menggunakan password tanggal lahir Anda sendiri. Yang keenam, Anda juga bisa install antivirus di WordPress atau perangkat Anda. Tidak hanya men-scan virus ataupun malware. Malware ini yaitu merupakan sebuah software yang dirancang untuk menyebabkan gangguan pada komputer. Yang terakhir, untuk keamanan transaksi, kami juga tentu perhatikan. Yang pertama, tentu kami juga mengikuti keamanan dari WhatsApp ataupun email untuk melindungi data-data dari customer, maupun keamanan dari media pendukung lainnya. Dari segi transaksi, kami juga menggunakan bukti transfer dari pembeli. Nantinya kami akan mencantumkan nomor mereka, alhasil akan masuk pesan ke nomor handphone kami. Jika terdapat transaksi melalui rekening tersebut. Hal ini menjadi salah satu keamanan dari proses transaksi. Oke, mungkin sekian dulu video presentasi kami. Semoga bermanfaat. Jika ada terdapat kesalahan, itu mutlak datangnya dari saya. Jika itu benar, semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, pemilik ilmu. Dan tujuan awal kita menuntut ilmu tidak lain, tidak bukan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Harisman Effendi mewakili teman-teman sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.